Mendadak terbongkar kali ini. Razman curiga dan membongkar hal tak terduga tentang kasak-kusuk rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ada hal lain yang tak biasa. Pengacara Razman Arif Nasution turut prihatin dengan Paula Verhoeven yang dituding berselingkuh hingga menderita soal penyakit HIV. Namun sebab Rahman Arif Nasution menduga sejak awal Baim Wong sengaja menggiring opini publik soal sosok Paula Verhoeven. Apalagi Baim Wong sudah berpengalaman di dunia entertain selama puluhan tahun. Saya sangat prihatin dengan apa yang menimpa Paula. Karena Paula ini saya duga sejak awal memang sudah di framing, dan memang kalau kita boleh jujur Baim kan lebih senior ya di dunia keartisan, kata Razman Arif Nasution. Pengacara yang kontroversial ini juga menduga rekaman suara Baim Wong dan Paula Verhoeven yang beredar di media sosial itu sudah direncanakan sejak awal untuk disebarkan, katanya. Kalau saya lihat ini bisa jadi ya, dengan adanya rekaman suara yang tersebar luas di media sosial ini, saya menduga sudah didesain dari awal, kata Razman. Razman menduga pihak Baim Wong sengaja mengumpulkan semua bukti-bukti untuk disebarkan ke publik satu persatu. Sejak menjelang pengajuan gugatan cerai sampai akhirnya dinyatakan sah resmi bercerai seperti sekarang. Jadi dikumpulkanlah dulu bukti-bukti, kemudian menjelang gugatan diletupkanlah dulu satu, ketika persidangan letupkan lagi, di persidangan letupkan lagi, setelah persidangan diletupkan lagi, kata Razman. Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan untuk Paula Verhoeven yang beredar, Razman Arif Nasution menilai cara-cara membongkar aib mantan pasangan sekaligus ibu dari anak-anak sangat tidak etis. Karena kalau memang itu benar aib dari seorang Paula, saya rasa nggak etis itu terungkap, kata Razman Nasution tersebut. Namun di sisi lain, Bak tak percaya hal itu. Yang tentu saja itu adalah bebas soal Baim Wong memberikan bukti-bukti yang memang ia miliki. Sisi lain, Baim Wong membantah juga izinkan Nico Surya tinggal di rumahnya selama sebulan untuk menasehati seorang Paula yang kini tengah menjadi mantan istrinya. Baim Wong mulai belak-belakan membantah izinkan Nico Surya tinggal di rumahnya selama sebulan full untuk menasehati Paula Verhoeven. Tak terima saat pengadilan agama memutuskan dirinya terbukti berselingkuh dengan Nico Surya. Paula pun tak berhak mendapat nafkah dari Baim Wong karena terbukti telah berselingkuh. Namun sebagai informasi tambahan, Nico Surya adalah sahabat dekat Baim Wong. Baim Wong mengizinkan Nico Surya tinggal di rumahnya lantaran rumah Nico Surya sedang berada di angka renovasi. Namun dalam perjalanannya, Baim Wong menemukan bukti transfer sebesar 200 juta dari Paula ke Nico Surya tersebut. Paula juga pernah masuk kamar tamu Nico Surya selama berjam-jam. Tak hanya sampai di situ, Paula Verhoeven mengganti kontak Nico Surya dengan nama perempuan hingga akhirnya ketahuan chat darling kangen-kangenan dan menjelek-jelekkan Baim Wong. Namun menurut pihak Paula Verhoeven, Baim sendiri yang meminta Nico untuk menasehati Paula Verhoeven terkait soal perihal pernikahannya. Dia menunjuk Nico sebagai penengah saat Baim dan Paula bertengkar. Tentu saja hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Paula, yaitu Bang Alfon Palma. Dikatakan oleh Bang Alfon, Baim adalah tipikal pria patriarki yang egois dan mengontrol Paula. Sebenarnya ini ada pendekatan kekerasan dalam rumah tangga sih ya. Pendekatannya itu dalam bentuk ekonomis, ujarnya memulai penjelasannya kepada tim kabar Richard. Nah, dalam pendekatan ideal kan sebenarnya perempuan laki-laki itu sama kan? Perempuan kan sebenarnya nggak boleh dikontrol kan, makanya dalam pendekatan ekonomis juga nggak boleh lanjutnya. Dia menilai Baim Wong sebagai sosok egois. Nah, beliau ini Baim yang dibilang egois. Pokoknya kalau misal gue bilang A ya lu kerjain A, tandas Alfon kemudian timpali Paula. Patriarkis lah ya, sahut Paula dibenarkan Alfon. Alfon melanjutkan penjelasannya. Jadi realnya ini dia Paula bingung, gue sebenarnya mesti ngapain sih? Gue dimainin mulu, tandas Alfon. Disitulah Baim kemudian meminta tolong Nico untuk menengahi keinginannya dengan Paula.
Itulah yang sebenarnya memunculkan Baim gitu, yang memunculkan ada yang dibilang pihak ketiga itu. Nah, pihak ketiga ini temannya ini sebenarnya dimintai tolong dong, istilahnya apa? Lebih tepatnya fasilitasi untuk memediasikan bagaimana Paula menjadi lebih baik, Ibu Alfon. Jadi penengah yang tipal Paula lagi. Alfon menyebut Nico sebagai lift coach Paula. Nama lift coachnya artinya membuat Paula menjadi lebih baik berdasarkan pemahamannya, beber Alfon. Namun Baim tidak pernah mengaku meminta Nico Surya melakukan itu saat persidangan berlangsung. Permintaan Baim tapi dia nggak ngaku, kata Alfon. Paula sendiri membenarkan keterangan kuasa hukumnya, itu Bang Alfon Kurnia. Namun dia tak setuju jika Nico Surya hanya disebut sebagai life coach Paula. Menurutnya, dia dan Nico sudah berteman baik. Tinggalnya untuk beberapa waktu aja sih, sebulan, saya nggak tahu kenapa. Alasannya tinggalnya apa, cuman pas tinggal itu memang kita berteman. Enggak cuman soal lift coach aja, papar Paula Verhoeven memberikan keterangannya tersebut. Tentu hal inilah yang semakin menjadi kasak kusuk terjadi di rumah tangga. Ya tentu saja, resmi cerai hubungan Baim dan Paula tampak belum berakhir damai. Pasalnya, putusan gugatan cerai keduanya tampak tersebar luas di media sosial. Hakim pun menyebut secara terbuka bila Paula Verhoeven telah terbukti berselingkuh dengan teman dekat Baim Wong, yaitu Nico Surya. Paula Verhoeven juga disebut-sebut sebagai istri yang durhaka. Lantaran itulah Paula pun tak terima disebut durhaka dan berselingkuh. Paula bahkan melaporkan kasus ini ke Bawas MA. Sementara itu terungkap Paula perlakuan Baim Wong yang menjadi sorotan saat masih menikah dengan Paula. Hal ini tak lain karena Baim ternyata tak percaya dengan istrinya pada saat itu. Bahkan Baim Wong kerap setiap hari selalu meminta kwitansi belanja harian Paula. Hal itu tampak diungkap pengacara Paula Alfon. Contoh lainnya, apakah seorang istri diwajibkan untuk membuat kwitansi? Kwitansi untuk belanja pengeluaran harian, ujar Alfon. Alfon pun menjelaskan Paula tidak bisa meminta uang dalam jumlah yang sama pada setiap harinya. Hal itu mengingat karena harga barang pokok sering berubah-ubah. Belanja pasti harga kadang naik, kadang turun. Misalnya sekarang cabai harga 1 kilo masih 90.000, kadang naik, kadang turun, kata Alfon. Namun Bang Fahmi Bamid, kuasa hukum Baim Wong, mengatakan kliennya selalu meminta istrinya memberikan kwitansi sebagai antisipasi invoice double. Dan itu dipertimbangkan karena dia mengaudit ada yang salah dengan cara membuat invoice double balas Fahmi Bait tersebut. Tentu saja, seorang laki-laki menjadi tanggung jawabnya besar ketika memimpin seorang perempuan. Ya inilah ujian Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Semoga berakhir damai setelah ini semua terlewati.